warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu mondok Mbah Nawawi itu diasuh oleh putra Mbah Munawir yang sulung itu Raden Abdul Qadir Munawir. Iya, Raden Abdul Qadir Munawir. Paling akrab di dalam muasyarah, di dalam kekeluargaan itu memang dari pihak keluarga abahnya Mbah Kiai Maftuh, Mbah Bastul Biri. Ini yang paling menjadi tauladan bagi mungkin ya seluruh putra-putri Mbah Nawawi ya, betapa ikhlasnya berjuang dan samaan wa ta'atan kepada gurunya itu luar biasa. Mau tidak mau kamu saya boyong ke Kerapia untuk kemanfaatan dan kemaslahatan yang lebih besar. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan yang sangat baik ini kami dari segenap tim redaksi BPMK Lirboyo Media alhamdulillah bisa berkunjung dan sowan kepada salah satu narasumber kita yang akan menjelaskan bagaimana kisah dan perjalanan hidup Romo Kiai Haji Maftuh Bastul Biri selama mengenyam pendidikan khususnya di Pondok Pesantren An-Nur Ngrugem, Bantul. Yaitu beliau narasumber yang sudah berada di samping kami, beliau Romo Kiai Haji Yasin Nawawi Abdul Aziz. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita akan membahas bagaimana perjalanan dari Romo Kiai Haji Maftuh Bastul Biri dalam mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren An-Nur, sebelumnya akan kami mohonkan kepada beliau untuk menjelaskan sedikit profil dari Pondok Pesantren An-Nur Ngrugem, Bantul. Monggo Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para pemirsa sekali semuanya, wabil khusus dari Duta MMK Lirboyo di bawah asuhan almarhum al-maghfurlah al-mukarram Kang Mas Kiai Haji Maftuh bin Bastul Biri. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah panjenengan kersa rawuh untuk silaturahim melacak tentang Pak Kiai Maftuh di dalam mencari ilmu khususnya di bidang Al-Quran di Pondok Pesantren An-Nur ini. Sebetulnya beliau Roko Kiai Haji Maftuh bin Bastul Biri ini mondok di An-Nur ini belum ada namanya, Pondok Pesantren An-Nur belum ada. Ya. Karena ini saya akan mengulas sedikit tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren An-Nur. Pertama tentu dari kisah-kisah perjalanan Simbah Kiai Haji Nawawi di dalam berjuang untuk nasyrul ilmi khususnya di bidang Al-Quran. Semenjak Mbah Nawawi bin Abdul Aziz, yang asli Mbah Nawawi bin Abdul Aziz adalah dari Dusun Tulus Rejo, Kecamatan Gerabak, atau dalam hal ini Kawedanan Kuto Arjo, Kabupaten Purworejo. Dulu mondok di Al-Munawir Kerapia, namun di dalam mondok di Al-Munawir Kerapia, Mbah Nawawi itu sudah tidak meninggi Mbah Munawir. Jadi waktu mondok Mbah Nawawi itu diasuh oleh putra Mbah Munawir yang sulung itu Raden Abdul Qadir Munawir. Iya, Raden Abdul Qadir Munawir gitu. Ini secara singkat, nanti kita akan ulang kembali sejarah bagaimana Mbah Nawawi di dalam mencari ilmu, kegigihan Mbah Nawawi dalam mencari ilmu, karena Mbah Nawawi orang yang selalu haus akan ilmu, itu nanti kita akan jelaskan di belakang. Sementara ini kita akan mengatakan tentang profil Pondok Pesantren An-Nur, sejarah berdirinya Pondok Pesantren An-Nur. Setelah Mbah Kiai Nawawi mukim di Al-Munawir, di Pondok Pesantren Al-Munawir Kerapia beberapa tahun, kemudian oleh masyarakat
kampung Rukem ini diminta untuk berjuang di kampung ini untuk menyebarkan ilmu di kampung ini. Dengan senang hati Mbah Nawawi menuruti, mengabulkan apa yang menjadi permintaan tokoh masyarakat kampung ini untuk bermukim di dusun Rukem ini. Waktu itu Mbah Nawawi boyong dari Krapyak ke kampung ini sekitar tahun 64. Ya, jadi pas sulit-sulitnya berjuang karena waktu itu baru galak-galaknya Partai Komunis Indonesia atau PKI, karena menjelang pemberontakan itu tahun 64 itu baru mempersiapkan, baru galak-galaknya, sehingga yang diancam tentu saja para kiai-kiai dan pejabat-pejabat negara yang tidak pro komunis itu pasti diincar oleh gerakan PKI itu ya. Maka Mbah Nawawi itu pindah di An-Nur ini, di kampung Rukem ini tahun 64, sehingga tidak memberi syarat apapun, diminta untuk berjuang di An-Nur itu tidak minta syarat apapun, dengan ikhlas tulus ingin berjuang di An-Nur. Nah, di Rukem, kalau saya berjuang di Rukem mau difasilitasi apapun tidak dibahas sama sekali, saking ikhlasnya Mbah Nawawi. Sehingga waktu itu Mbah Nawawi pindah di kampung Rukem ini, dipinjami rumah kecil, rumah gedek, hanya ukuran 6x8, padahal anaknya sudah cukup banyak. Disitulah Mbah Nawawi pertama kali bertempat di sebelah timur 300 meter dari sini, mepet Masjid Ar-Ridho, kampung Rukem sini, karena Masjid Ar-Ridho itu ada masjid tapi tidak ada tokoh yang bisa memperjuangkan, mendidik masyarakat gitu. Sehingga Mbah Nawawi dipanggillah untuk berjuang untuk menghidupkan masjid itu. Notabene-nya cuma itu saja. Jadi ya apa yang menjadi Mbah Nawawi itu ya tidak ada gambaran sama sekali bahwa saya nanti akan punya pondok pesantren, itu tidak ada bayangan sama sekali. Yang penting berjuang, apakah itu dengan ada majelisnya atau kita merintis majelisnya dari nol, itu bukan halangan bagi Mbah Nawawi, saking ikhlasnya berjuang gitu. Jadi memang berangkat dari permohonan dari masyarakat Rukem sendiri. Ya. Kalau background dari masyarakat Rukem sendiri dulu niku pripun ya? Background dari kampung masyarakat ini ya bisa dikatakan setengah abangan. Oh, betul. Karena saya agak ingat bahwa Mbah Nawawi boyong ke sini itu yang mau berjamaah di masjid baru sekitar 5 atau 6 atau 7 keluarga yang sholat di masjid, yang lainnya itu masih abangan, kampung abangan. Ya, masih itu. Kemudian ketika beliau Romo Yai Nawawi pindah ke Rukem, perlahan Rukem ini menjadi desa santri. Iya, betul. Tapi itu juga tertunda karena ada geger-geger pemberontakan PKI itu, sehingga dakwah Mbah Kiai itu belum bisa maksimal, masih semi dilik-dilikan dan terbatas sekali waktunya kan gitu, karena masih tidak kondusif. Tahun 64 itu baru gawat-gawatnya, sehingga Mbah Nawawi itu jarang tidur di rumah. Kalau tidur itu di kebun-kebun, gonta-ganti, pindah-pindah kalau malam itu, karena khawatir menjadi incaran PKI, nyawanya terancam. Karena di kampung ini kebetulan juga ada informan, mata-mata PKI juga ada di kampung ini. Tapi alhamdulillah kalau sekarang kampung aman ya. Alhamdulillah menjadi kampung santri yang luar biasa, Masya Allah. Itu nanti akan saya sejarahkan juga bagaimana kampung Rukem ini menjadi kampung yang makmur, kampung yang rame, menjadi kampung santri. Itu nanti akan kita jelaskan tentang sejarah Pondok Pesantren An-Nur, itu nanti akan kami jelaskan. Setelah itu, setelah selesai geger PKI itu kan kemudian ada ujian yang juga menurut itu seluruh Indonesia ada ujian, bahwa ujian paceklik panjang sampai 2 tahun, sehingga mahal, sedangkan Mbah Nawawi itu ya orang yang sangat miskin. Itu nanti akan kita jelaskan sejarah Mbah Nawawi di pondok pesantren, mencari ilmu di berbagai pondok pesantren, sedikit akan saya kupas nanti di sini. Untuk selanjutnya, alhamdulillah mulai tahun 67 sudah mulai ada santri-santri, berawal dari keponakan-keponakan, famili-famili yang dari Kutoarjo, dari Purworejo, itu mulai mondok ikut Mbah Nawawi sambil sekolah di luar.
Jadi fokusnya bukan pondok pesantren karena belum punya pondok pesantren. Jadi intinya ingin di sini bareng-bareng nunut Mbah Nawawi sambil ngaji, tapi juga bisa sekolah umum di luar kan itu. Alhamdulillah lama-kelamaan semakin banyak. Waktu itu santri putri itu dititipkan di rumah-rumah kampung, dipinjamkan di rumah-rumah kampung yang tidak terpakai. Santri putri itu ditempatkan di situ. Sedangkan santri laki-laki atau santri putra itu dititipkan di palastren masjid. Kalau di Jawa itu kan sudah umum, masjid kuno itu pasti ada sekatan ruangan yang jamaah putri, itu dinamakan palastren. Itu santri putra berhubung tidak ada jamaah putri, maka palastren itu nganggur, kemudian ditempati untuk santri-santri putra. Dari situ terus sampai bertahun-tahun, mungkin sampai hampir menjelang hampir 10 tahun saya kira santri-santri putra itu masih nunut di palastren, semakin banyak juga pinjem di rumah kampung. Itu sejarah perjuangan Mbah Nawawi seperti itu. Sampai 10 tahun ya, sekitar hampir 64 sampai tahun 70-an sekian, karena sudah terlalu sesak, itu kemudian Mbah Nawawi itu dipinjami rumah yang agak besar, yang besar sekali, bukan besar ya, rumah ini itu sekitar tahun 71 atau 72. Jadi semenjak tahun 64 sampai 71 atau 72 itu menempati rumah yang kecil, rumah gedek yang ukuran 6x8 itu. Berhubung santri rumah semakin banyak, Mbah Nawawi juga tambah anak, akhirnya oleh tokoh masyarakat yang namanya Mbah Haji Anwar itu dipinjami rumah ini, rumahnya Mbah Haji Dahlan. Rumah ini, Mbah Haji Dahlan memang orang yang kaya, konglomerat itu. Kemudian Mbah Haji Anwar itu menantunya Mbah Haji Dahlan. Dipinjamilah Mbah Haji Anwar mohon kepada Mbah Haji Dahlan agar rumah ini untuk dipinjamkan sementara kepada Mbah Nawawi. Itu dari tahun, kalau nggak salah tahun 71 atau 72 saya ingatnya, pindah boyong ke rumah ini. Ya. Setelah itu lama-lama santri semua diboyong, santri putri rumah diboyong di sini, di ruang itu yang namanya rumah dulu gandok. Rumah kampung itu kan ada rumah pokok dan ada rumah gandok, rumah tambahan. Itu luas, itu santri putri diboyong ke sini semua. Itu santri putri yang rumah utama ya Bapak Mbah Nawawi dan seluruh putra-putranya di tempat ini. Ini sekilas tentang pondok pesantren An-Nur itu bermula dari itu. Lama-kelamaan santri semakin banyak, santri putri itu sering yang tidak kerasan karena sudah penuh, tidak kondusif untuk fasilitas MCK, dapur dan sebagainya masih jadi satu dengan keluarga Mbah Nawawi sehingga tidak kondusif. Akhirnya sering santri itu tidak kerasan. Setiap ada santri boyong, pasti Mbah Nawawi itu lapor kepada Mbah Haji Anwar, menantunya Mbah Haji Dahlan yang punya rumah ini. Itu pasti seperti itu. Nah, kemudian terus berkembang. Itu pernah ada santri putri mau mondok di sini, padahal belum ada nama pondok, belum punya nama pondok gitu. Ada santri putri yang ngakunya itu dari Madiun atau dari Ponorogo, 3 orang santri putri gitu. Menjelang maghrib datang ke sini mau mondok, tapi anehnya santri putri kok tidak diantar oleh satu wali pun. Itu kan sangat mengherankan gitu. Karena Bapak itu semenjak tahun 64 itu istiqomah mengaji, baik ngaji Al-Quran maupun kitab maupun madrasah diniyah yang kecil-kecilan itu di Masjid Ar-Ridho sebelah 300 meter dari sini sampai sekitar tahun 92. Istiqomahnya meskipun santri sudah banyak, tapi si Mbah Nawawi istiqomah, inilah hebatnya Mbah Nawawi, istiqomahnya berjuang dulu mengajarnya di masjid ini terus dilestarikan sampai Mbah Nawawi itu katakanlah sudah terlalu capek, sudah mulai tua, sudah jalan kaki dan sebagainya, itu tidak mengajar lagi di sana sampai tahun 92 Mbah Nawawi itu. Nah, setelah itu Mbah Nawawi sudah menjelang maghrib, besok saja setelah saya ngajar di masjid akan saya panggil, akan saya tanya apa
motivasinya dan dari mana kabar kok kamu ingin mondok di sini, toh di sini tidak ada nama pondok dan belum ada pondok kan gitu kan. Mau ditanya setelah pulang dari masjid itu, ternyata Mbah Nawawi pulang dari mengajar di Masjid Ar-Ridho itu, pulang ke dalam ini ternyata santri-santri yang mau mondok itu tadi sudah di tempat di ruang tamu ini ingin pamitan tidak jadi mondok karena tempatnya sudah sesek, tidak kondusif, sehingga akhirnya boyong pamit tidak jadi mondok. Nah, itu diceritakan oleh Mbah Nawawi kepada Mbah Haji Anwar kalau ada santri yang semacam itu. Ya tidak diurus lah, waktu itu juga belum ada telepon, belum ada apa, ya sudah. Ya, tidak diurus karena mau pulang ya sudah, kan gitu aja. Itu dilaporkan kepada Mbah Haji Anwar. Kemudian Mbah Haji Anwar timbul gagasan karena di sebelah barat rumah ini ada tanah kosong milik Bu Nyai Anwar, istrinya Mbah Haji Anwar itu. Mbah Haji Anwar berpikir, ya santri Boyong sudah mulai sesak, tidak kondusif, tempatnya MCK dan sebagainya, fasilitasnya masih jadi satu, tak layak, sangat-sangat apa namanya, sangat ya memahami apabila santri podo boyong dan mau mondok nggak jadi mondok kan gitu. Akhirnya timbul ide, lah iya itu tanah itu kan kosong, mau dibuat rumah juga nggak ada jalannya, cuma kecil, nggak bisa untuk apa-apa. Coba istri saya bujuknya bahwa tanah itu nggak usah dimiliki, nggak usah dibuat apa-apa, diserahkan kepada pondok saja untuk membuat pondok An-Nur, ya, membuat asrama santri ya. Itu tahun 76 akhir atau 77 awal. Itu langsung kemudian setelah istrinya dibujuk, akhirnya tanah itu diberikan. Kemudian Mbah Haji Anwar membuat kepanitiaan pembangunan asrama santri, bukan asrama pondok pesantren An-Nur, belum ada nama itu ya. Santri asrama santri. Alhamdulillah itu selesai tahun 77 akhir atau 78 awal, lengkap punya asrama santri, dan waktu itu juga dinamakan Pondok Pesantren An-Nur. Inilah. Jadi miladnya An-Nur yaitu di tahun 77 atau 78 itu miladnya Pondok Pesantren An-Nur, resmi punya pondok yang namanya An-Nur, itu namanya Pondok Pesantren Putri waktu itu. Yang punya putri dulu, yang laki-laki masih di rumah kampung-kampung. Iya. Itulah apa namanya, gambaran-gambaran pesantren An-Nur seperti itu. Mungkin begitulah tadi penjelasan dari beliau terkait sekilas profil Pondok Pesantren An-Nur, sejarah dari mulai beliau Romo Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz dimohonkan oleh para masyarakat sampai sekarang berdiri menjadi sebuah desa santri dan desa yang makmur dan desa yang rame dan makmur sekaligus. Paket komplit nih. Iya, paket komplit. Alhamdulillah. Iya. Kemudian niki dari apa yang kami baca dan kami pahami dari salah satu buku sejarah perjalanan, buku seperti Air Laut Perjalananku karya Romo Yai Maftuh Yai. Niku berisi bagaimana kisah-kisah perjalanan hidup beliau. Salah satunya niku beliau dalam masa mengenyam pendidikan, niku salah satunya juga berguru kepada Romo Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz. Ini kira-kira bagaimana perjalanan Romo Kiai Haji Maftuh Bastul Birri selama mengenyam pendidikan, dan juga sebelum itu ngapunten Yai, ketika kalau baca tentang buku beliau niku, beliau menyebutkan istilah Romo Yai Nawawi niku paman. Iya betul. Niku sebenarnya keterikatan kekeluargaan antara Romo Yai yang berasal dari Kutoarjo dan kemudian Romo Yai Nawawi yang berasal dari juga Kutoarjo juga. Gerabak. Ya, Tulusrejo, Gerabak. Sebenarnya apa keterikatan keluarganya niku Yai? Ya. Betul sekali bahwa beliau almarhum almarhumlah Kang Mas, kalau saya memanggilnya, Roko Kiai Haji Maftuh Bastul Birri ini memang masih ada hubungan famili yang sangat hubungannya sangat dekat, meskipun kalau nasab itu agak jauh, karena saya dengan Mas Kiai Maftuh itu tunggal buyut. Jadi mbahnya Kiai Maftuh dengan mbah saya itu kakak beradik.
Jadi mbahnya Ki Maftuh dengan mbah saya kakak beradik, mbah saya yang termasuk adiknya mbahnya Ki Maftuh. Jadi maka beliau memanggil Mbah Nawawi itu paman, kemudian saya memanggil Mas Ki Maftuh ya tentu Kang Mas Roko kan gitu. Nah, dan keluarga dari sekian keluarga dari tunggal buyut atau tunggal mbah dengan bapak saya itu banyak sekali, tapi yang paling akrab di dalam muasyarah, di dalam kekeluargaan itu memang dari pihak keluarga abahnya Mbah Ki Maftuh, Mbah Bastul Biri itu yang sangat mensupport perjuangan Mbah Nawawi, yang sangat peduli. Semenjak Mbah Nawawi mondok pun Mbah Ki Maftuh bin Bastul Biri itu selalu membantu membiayai mondok Mbah Nawawi itu. Karena kebetulan Mbah Nawawi itu putra Kiai kampung yang namanya Mbah Kiai Abdul Aziz bin Abu Umar, itu Kiai kampung, Kiai petani penggarap, bukan petani yang memiliki lahan, sehingga untuk membiayai mondok putra-putranya hampir tidak mampu. Kalau memenuhi biaya-biaya di pondok itu tidak mampu, terpenuhi semuanya tidak mampu, hanya sebisanya gitu. Nah, Mbah Bastul Biri inilah yang sering mensupport, memberi bantuan-bantuan kepada ayah saya di dalam mencari ilmu itu termasuk Mbah. Maka sangat erat sekali hubungannya keluarga Mbah Bastul Biri dengan Mbah Nawawi, atau Mas Maftuh, Ropo Ki Maftuh dengan Mbah Nawawi, dengan kami ini putra-putra Mbah Nawawi sangat erat sekali gitu. Karena waktu Mbah Nawawi itu, sebetulnya Mbah Nawawi itu sebelum berjuang di pesantren Al-Munawwir itu sebetulnya kan Mbah Nawawi itu kan sudah bermukim di Tulus Rejo Grabak itu sudah hampir 7 tahun gitu di sana. Dan juga kalau pernah kemarin ketika kami tanya kepada beliau Romo Yai Hadimah Fatih, juga pernah mendirikan madrasah ya, iya, sudah santrinya sudah banyak, santri Lailiyah maupun santri Diniyah sore itu ratusan sudah, dan sudah mulai ada yang mukim itu. Itulah hebatnya Mbah Nawawi di dalam berjuang nasrul ilmi itu, di situ Mbah Nawawi itu. Lah ini yang paling menjadi tauladan bagi mungkin ya seluruh putra-putri Mbah Nawawi ya, betapa ikhlasnya berjuang dan samaan wa ta'atan kepada gurunya itu luar biasa. Mbah Nawawi itu sudah mukim dan sudah merintis majelis itu di Tulus Rejo, itu sudah mulai rame, hampir sekitar 7 tahun sudah mengeluarkan anak 4 di dusun Tulus Rejo itu. Termasuk saya yang paling pertama lahir di kampung Tulus Rejo Grabak itu saya. Nah, kebetulan pengasuh pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak ya, dalam waktu itu pengasuhnya adalah Romo Kiai Haji Raden Abdul Qadir Munawwir wafat. Nah, karena kebetulan Mbah Nawawi itu sejarah pendidikan menghafalkan Al-Quran Mbah Nawawi di Krapyak itu juga antik gitu. Ini dari segi perjuangan dulu Mbah Nawawi itu. Kemudian putra-putra Mbah Abdul Qadir itu masih yatim semua, sedangkan kakak ipar dan adik ipar dari Mbah Nawawi atau Bunyai Nawawi, karena ibu saya adalah putra Mbah Munawwir, jadi Mbah Nawawi adalah menantu Mbah Munawwir gitu. Nah, itu orang tua saya oleh Pak D saya itu dipanggil karena putra-putra Mbah Abdul Qadir masih kecil-kecil, sedangkan adik ipar maupun kakak ipar itu belum siap menggantikan kepengasuhan pondok pesantren, terutama di bidang Al-Quran. Sehingga ayah saya oleh Pak D saya, Pak Abdullah Afandi, ayah saya dipanggil di sana, gelem ra gelem, mau tidak mau kamu saya boyong ke Krapyak untuk kemanfaatan dan kemaslahatan yang lebih besar. Nanti kamu menemani Mufid Mas'ud, Kiai Mufid Mas'ud pengasuh pondok Pandanaran itu, kamu ngancani Mufid Mas'ud, nanti Kiai Mufid Mas'ud ngajar santri putri, kamu yang ngajar santri putra. Ya, Bapak tidak bisa apa, hanya bisanya samaan wa ta'atan. Langsung boyong ke Krapyak Mbah Nawawi itu. Gitu. Nah, itulah bermula kemudian ditata oleh Allah
setelah di Krapyak beberapa tahun, kemudian oleh masyarakat Kampung Rukem ini dipindah ke Kampung Rukem ini. Kiai Maftuh itu, ya tentu Bapak setelah pindah ke Krapyak, santri yang ikut itu Mas Kiai Maftuh itu ikut ngaji di Krapyak, kan gitu. Nah, setelah Bapak Mbah Nawawi pindah ke Ngrukem, otomatis Mas Kiai Maftuh itu juga ikut pindah derek dengan pamannya di sini. Itu santri pertama Mbah Kiai Nawawi di kampung ini ya Mas Kiai Maftuh itu. Inilah hubungan kekerabatan seperti itu, dan mengapa Kiai Maftuh kok nyantri di sini ya karena memang Mas Kiai Maftuh waktu Mbah Nawawi pindah di Krapyak beberapa waktu, kemudian Mas Kiai Maftuh mondok di Krapyak dibimbing oleh ayah saya, kemudian ayah saya pindah di Kampung Rukem, Mas Kiai Maftuh otomatis ikut pindah ke Rukem. Belum ada pondok pesantren Anur belum. Tasik ten nopo samping-samping masjid wau. Iya di Palastren. Akhirnya tidak betah di rumah, akhirnya punya gagasan kepengen mondok, tapi mondok yang tidak usah beli kitab yang mahal-mahal, kitab yang murah, tapi satu kitab bisa untuk seumur hidup. Apa itu? Ya,